Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alvina Jelitano Hidayah. Saya dari kelas 11 akuntansi 4. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah materi dari mata pelajaran dan administrasi pajak, yaitu tentang subjek pajak. Subjek pajak, landasan hukum. Pasal 2 sampai dengan pasal 3 Undang-Undang Pajak Penghasilan Subjek Pajak pasal 2 ayat 1 dan 1A. Orang pribadi OP, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan bersifat menggantikan yang berhak. Kemudian badan, bentuk usaha tetap atau BUT, merupakan subjek pajak yang perlakuan pajaknya dipersamakan dengan subjek pajak. Subjek pajak menurut pasal 2 ayat 2 terbagi dua, yaitu ada dalam negeri dan luar negeri. Subjek pajak dalam negeri pasal 2 ayat 3, orang pribadi, bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam 12 bulan atau dalam 1 tahun, pajak berada di Indonesia. Kemudian badan, didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu badan pemerintah yang memenuhi kriteria. Warisan yang belum terbagi menggantikan yang berhak. Subjek pajak luar negeri menurut pasal 2 ayat 4, orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam 12 bulan. Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, seperti menjalankan usaha atau kegiatan melalui BUT di Indonesia, menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia, bukan dari menjalankan usaha atau kegiatan melalui BUT di Indonesia. Bentuk usaha tetap pasal 2 ayat 5, bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi sebagai subjek pajak LN, badan sebagai subjek LN, untuk menjalankan usaha kegiatan di Indonesia. Bentuk usaha tetap pasal 2 ayat 5, 1. Tempat kedudukan manajemen, 2. Cabang perusahaan, 3. Kantor perwakilan, dan lain-lain. Tempat tinggal kedudukan WP pasal 2 ayat 6, tempat tinggal orang pribadi, tempat kedudukan badan ditetapkan oleh Dirjen Pajak menurut keadaan yang sebenarnya. Yang tidak termasuk subjek pajak, pertama kantor perwakilan negara asing, yang kedua pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing. Kemudian yang ketiga, organisasi-organisasi internasional. Sekian presentasi yang bermaterikan subjek pajak dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.